Jabir, boleh duduk kembali. Ya, terima kasih Mas Jabir sudah berani memimpin doa di depan kelas. Besok lagi untuk teman-teman yang lainnya juga harus berani memimpin doa di depan kelas, ya. Ya, anak-anak. Selanjutnya Bu Rifa akan mengabsen dulu. Siapa yang hari ini tidak berangkat? Masuk semua. Ya, masuk semua, berangkat semua. Berarti anak-anakku hari ini semua disiplin dan semua sehat, ya? Rifa mau tanya, nak, sebelum berangkat sekolah, apakah anak-anak tadi sudah sarapan? Benar, semua sudah sarapan. Ya. Nah, kita tuh mendapatkan energi dari apa? Dari makanan dan minuman. Nah, kalau pagi sebelum berangkat sekolah belum sarapan, pasti nanti jadi lemes. Kalau lemes di dalam kelas, pasti nanti kepalanya ditaruh di atas meja. Nanti jadi tidak fokus. Nah, kalau tidak fokus, anak-anak nanti tidak dapat memahami materi pelajaran yang disampaikan Bu Rifa. Ya. Untuk anak-anakku besok lagi juga harus selalu tertib sarapan sebelum berangkat sekolah. Pintar sekali. Sekarang Bu Rifa mau tanya, perasaan anak-anakku pada pagi hari ini, apakah senang, ataukah sedih, ataukah marah? Sekarang Bu Rifa ingin anak-anak gambarkan perasaannya. Dikeluarkan buku tulisnya semua. Gambarkan perasaan kalian di kertas kosong. Oke.
ya, ada Mbak Askia, Mbak Hana, terus selanjutnya ada Mas Zaki, dan ada Mbak Naura. Nah, nanti yang lebih senang menonton video, melihat video, harus fokus, harus bersungguh-sungguh. Yang lebih senang membaca, nanti akan Bu Rifa beri bacaan ringkasan materi pelajaran yang sudah dibuatkan Bu Rifa. Tapi kalau membaca harus dibaca dan dipahami, agar paham, agar mengerti. Semua sudah paham anak-anakku? Sudah. Sekarang Bu Rifa bagikan dulu bacaannya. Jumpa lagi bersama Miss Vivi di IPAS kelas. Di video kali ini, Miss akan membahas materi IPA tentang perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda adalah salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi berbeda wujud dari sebelumnya, baik ukuran, bentuk, warna, dan aroma atau baunya yang berubah. Perlu anak-anakku ketahui, perubahan wujud benda ini terjadi karena adanya peristiwa pelepasan ataupun penyerapan kalor. Agar terjadi perubahan wujud mencair, maka memerlukan panas atau kalori yang mempengaruhi zat benda tersebut. Anak-anak, perubahan wujud benda ini disebut juga dengan istilah meleleh. Contohnya mentega yang dipanaskan, es batu yang dibiarkan mencair. Anak-anak, selanjutnya yaitu membeku. Membeku adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi benda padat. Perubahan wujud membeku bisa dikatakan kebalikan dari mencair. Contohnya pada saat kita membuat agar-agar, adonan agar-agar mulanya cair kemudian membeku. Contoh mengkristal yaitu pada proses pembuatan gula pasir dari tebu, mengalami perubahan wujud. Sari tebu dikristalkan menjadi gula pasir. Ya, anak-anakku, yang membaca apakah sudah selesai? Sudah selesai apa belum? Sudah selesai. Nah, untuk video dan membacanya juga sudah selesai semua. Sekarang Bu Rifa mau tanya, pada bacaan dan video di depan tadi, itu tadi menjelaskan tentang apa, Nak? Perubahan wujud benda. Pintar sekali, perubahan wujud benda. Nah, sebelumnya wujud benda ada berapa tadi? 3. 3 aja, coba sebutkan. Pintar sekali, padat, cair, dan gas. Selanjutnya, kalau perubahan wujud benda ada berapa? 6. Nah, ada 6. Coba sebutkan. Yang pertama apa, Nak? Mencair itu merupakan perubahan wujud benda apa? Pintar sekali, mencair. Perubahan wujud benda padat menjadi cair. Contohnya apa, anak-anak? Ya, pinter. Contohnya mentega yang dipanaskan akan mencair. Terus apa lagi contohnya? Ya, pintar sekali. Selanjutnya, perubahan wujud benda yang kedua apa, Nak? Membeku. Membeku itu apa? Coba pengertiannya. Ya, pintar. Dari benda cair menjadi benda padat. Contohnya apa, anak-anak? Pintar sekali. Air yang dimasukkan ke dalam freezer akan menjadi padat, ya, atau menjadi es batu tadi, ya. Sampai sini dulu, apakah anak-anakku semua sudah paham? Sudah semua, sudah paham. Nah, kalau anak-anakku sudah paham, setelah ini nanti akan Bu Rifa beri LKPD, lembar kerja peserta didik. Tapi sebelum Bu Rifa beri dan Bu Rifa jelaskan LKPD untuk tugas kelompok, Bu Rifa mau tanya, kan kemarin sudah dibentuk kelompok sama Bu Rifa. Apakah anak-anakku semua sudah duduk sesuai kelompoknya? Ya, sudah duduk
sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nggih. Terima kasih semua anak-anakku. Nah, selanjutnya Bu Rifa akan jelaskan. Anak-anakku nanti akan mendapatkan LKPD, lembar kerja peserta didik. LKPD ini nanti dikerjakan secara berkelompok. Kalau berkelompok berarti dikerjakan secara bersama-sama dengan kelompoknya. Nanti tiap anggota kelompok dibagi tugasnya. Ada yang menulis, ada yang melakukan praktek, ada yang mengamati, nggih. Nanti bersama-sama juga, nggih, mengerjakannya. Nah, nanti di sini ada soal anak-anak nanti diminta untuk praktek, nggih, melakukan praktek. Nanti dilihat pada praktek nanti dilihat itu nanti termasuk perubahan apa aja. Nanti untuk alat dan bahannya sudah disiapkan Bu Rifa. Nanti dibagikan satu persatu tiap kelompok, oke? Selanjutnya ada soal juga. Nanti anak-anak diminta menuliskan 6 perubahan wujud benda. Nah, 6 perubahan wujud benda beserta contohnya. Bisa menjawab dengan bentuk narasi ataupun dengan meta konsep. Sesuai keinginan anak-anak masing-masing, nggih. Ya. Sampai sini dulu paham belum? Apakah ada yang ditanyakan? Oh iya, jangan lupa nggih, nanti menuliskan nama anggota kelompoknya masing-masing. Di sini kelompok berapa kemarin? 1, Sini 2, sini 3, berapa? 3. Sini 4. ya, semangat semua. Bu Rifa bagikan satu persatu dulu LKPD-nya. Anak-anak, nanti harus hati-hati ya, karena nanti akan ada api. Bu Rifa akan menyalakan lilin, dan nanti akan Bu Rifa beri anak-anak tiap gelasnya nanti air panas. Jadi harus hati-hati, nggih. Selain itu sendok-sendok untuk praktek itu udah Bu Rifa beri lapisan tisu, jadi nanti tidak panas. Nah, awas nggih, berhati-hati. Ini air panas. Ya, jangan dekat-dekat awan ya. Awas, jangan dekat-dekat. Masih. Oh, sudah siap nggih semua nggih? Soal sudah diberikan ke tiap kelompok atau LKPD-nya. Selanjutnya alat untuk praktek atau mencoba sudah
Contoh kapur baru. 6. Mengkristal, menggagas menjadi padat. Contoh proses pembuatan garam. Ya, anak-anakku semua, apakah kalian setuju dengan jawaban kelompok 2? Setuju. Jawaban kelompok 2. Nah, anak-anakku semua, terima kasih sudah mengerjakan dengan bersungguh-sungguh dan sudah mempresentasikan jawaban kalian di depan kelas. Anak-anakku semua, apakah kalian sudah paham? Sudah. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Oh ya. Setelah ini nanti anak-anakku semua akan beri soal evaluasi. Nah, soal evaluasi ini nanti dikerjakan secara individu atau dikerjakan
dimasukkan, pinter. Perubahan wujud benda yang keempat. Apa pengertian dari mengembun? Ya, contohnya apa nak? Nah, airnya yang air panas ya sayang. Tadi air panas dimasukkan dalam gelas, kemudian ditutup. Dan setelah dibuka tutupnya akan pintar sekali. Selanjutnya yang kelima, perubahan wujud benda apa nak? Menyubrep apa pengertiannya perubahan wujud benda apa? Menyubrep? Contohnya apa? Ya, kapur barus benda padat ya, terkena angin lama-kelamaan akan mengecil ya, akan habis. Yang keenam, apa anak-anak? Mengkristal pengertiannya apa? Pinter. Contohnya apa anak-anak? Ya, terima kasih anak-anakku semua. Sudah bersungguh-sungguh sudah memahami materi pelajaran dari Bu Rifa. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Berarti semua sudah paham. Yuk selanjutnya Bu Rifa mau tanya sama Mas Japit dan Mbak Naura. Apakah perasaan kalian sekarang sudah senang? Sudah bergembira? Ya, terima kasih anak-anakku. Nah, untuk minggu depan Bu Rifa akan menjelaskan tentang perubahan wujud benda secara biologi, fisika, dan kimia ya. Ya. Dan untuk anak-anakku semua, saat malam jangan lupa atau pulang sekolah jangan lupa belajar di rumah. Diulas lagi materi yang diberikan Bu Rifa saat di sekolahan, nggih. Jangan lupa pokoknya belajar. Nggih. Ya, anak-anakku semua. Sekarang kita bersama-sama sebelum mengakhiri pembelajaran menyanyikan bundel-bundel pacar, nggih. Yuk, semua berdiri dulu. Nyanyikan dengan penuh semangat. Boleh dengan gerakan ya. 1, 2, 3. Ya, boleh duduk. Beri tepuk tangan untuk kita. Ya, tadi di awal kita mulai dengan berdoa, berarti kita akhiri juga dengan berdoa. Ya, siapa yang berani maju ke depan memimpin doa? Ya, Mbak Naura ke depan. Siap, gerak, berdoa mulai. Selesai. Pada pukul hormat, gerak, gerak. Ya, selamat siang anak-anak. Nggih, terima kasih nggih Mbak Naura sudah berani memimpin doa di depan. Sekarang anak-anakku bukunya dirapikan, masukkan dalam tas. Ya,